Shalom, selamat siang. Saya Angela Deborah Kumaat. Di sini mau menjelaskan tentang dasar ilmu teologi. Definisi ilmu teologi. Istilah teologi berasal dari akar dua bahasa Yunani, yaitu theos dan logos. Theos berarti Allah atau ilah-ilah, dan logos berarti perkataan atau firman atau wacana. Ilmu teologi adalah bidang studi ilmiah yang melayani gereja yang diutus ke dalam dunia dalam usahanya untuk memahami dan menghayati karya Allah sesuai dengan firman Allah yang hidup. Selanjutnya, sejarah singkat ilmu teologi. Ada istilah dunia ketiga yang muncul pada tahun 1600 karena dunia dianggap terdiri dari 3 bagian yang memiliki sistem ekonomi tersendiri. 3 di antaranya yaitu yang pertama, dunia pertama atau negara-negara kapitalis yang di dalamnya adalah Amerika, Eropa Barat, dan Australia. Yang kedua adalah dunia kedua atau negara-negara sosialis yang di dalamnya adalah Eropa Timur. Dan yang ketiga, dunia ketiga atau negara-negara berkembang. Di dalamnya adalah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Selanjutnya, ilmu teologi dan spiritualitas. Istilah ini berkaitan dengan kata benda bahasa Latin, spiritus yang berarti roh, jiwa, dan sikap atau batin. Spiritualitas merupakan pengarah bagi kepribadian kita sehari-hari. Ada spiritual yang kacau, kekanak-kanakan, dan juga sudah terbentuk dengan kependidikannya sehari-hari. Ya, singkatnya spiritualitas ditentukan oleh pengalaman atau agama seseorang. Ya, selanjutnya ada pembidangan ilmu teologi. Di dalamnya ada beberapa pendekatan, yaitu yang pertama bidang biblika, yang kedua bidang umum, yang ketiga bidang historika, dan keempat bidang sistematika, dan yang kelima bidang praktika. Ada juga di bidang teologi yang mengutamakan yaitu di bidang biblika dan bidang umum. Selanjutnya ada teologia dan dogmatika. Yang pertama, ilmu teologia mempunyai rupa-rupa disiplin. Salah satu di antaranya ialah dogmatika. Istilah dogmatika kita juga ambil ahli dalam ilmu teologia yang kita olah dan bina dalam gereja-gereja di Indonesia. Yang kedua ada rupa-rupa teologia. Yang pertama teologia Kristen, yang kedua teologia Islam, dan yang ketiga teologia Yahudi, dan lain-lain sebagainya. Di sini ada penjelasan tentang manusia pertama. Kita ambil pokok-pokoknya saja ya. Yang pertama, tanpa penyertaan Allah manusia tidak dapat mengenalnya. Yang kedua, penyertaan Allah penting bagi manusia. Dan yang ketiga, dalam hubungan ini ada teolog yang menunjuk kepada firman. Dan yang keempat, pemberian nama kepada Allah adalah suatu hal yang primitif. Di sini juga ada Roh Kudus kedua, menjelaskan tentang nama untuk kehadiran Allah yang bertindak dengan kuasa di dalam dunia, dan itu kita mau melanjutkan dengan pekerjaan Roh Kudus dalam gereja dengan kesaksian Alkitab. Roh Kudus ketiga adalah kita menjelaskan pekerjaan Roh Kudus dalam gereja, yaitu sebagai persekutuan dan sebagai lembaga. Dengan singkat bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam hidup anggota-anggota jemaat, pelayanan gereja yang dijabarkan dalam beberapa bentuk tradisional. Roh Kudus keempat, Roh Kudus dan apostolat sering ditemui di gereja Pentakosta. Secara teoristis lebih banyak berkata-kata tentang Roh Kudus dan pekabaran Injil, tapi dalam praktek tidak membawa efek yang baik. Disebabkan karena yang pertama, lebih menekankan pekerjaan, yang kedua, lebih mengutamakan roh, dan yang ketiga, lebih banyak pekabaran Injil.
Dan yang keempat, pendekatan pekerjaan. Yang terakhir, Roh Kudus kelima, merumuskan buah-buah pekerjaan Roh Kudus di luar gereja. Pekerjaan Roh Kudus dalam penciptaan langit dan bumi. Yang pertama, Roh Kudus adalah nama lain untuk Allah yang hidup. Dan yang kedua, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dan yang ketiga, pekerjaan Allah, Roh Kudus ditemui dalam perjanjian baru, yaitu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Dan yang kedua, Roh Kudus yang dikaruniakan Allah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di hari ini ya, guys. Bye bye. Terima kasih.